Selamat pagi. Kak Nur. Pagi, Kak Laura. Semalam kayaknya ada yang mau naik ya. Aku lupa namanya. Pagi Kak Marini Sitohang. Pagi Kak Risnelli. Pagi Kak Fedri. Kak Samsul Day. Untuk Pingwikula ke dokter mata ya. Selamat pagi Kak Riris. Kak Ari. Pagi, semangat pagi. Kak Marini, selamat pagi. Pak Man, selamat pagi. Kirim pesan ke WA ya Kak Fitria ya. Oke. Kak Ibu Sujiah, pagi. Shalom, pagi. Untuk terjadi yang benar, yang persiapkan masa depan yang benar itu gimana? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jangan khawatir akan hari depan, sebab hari depan tidak ada yang tahu. Kalau kita persiapkan masa depan, berarti kita sudah memaksa Tuhan untuk kita mengatur Tuhan gitu. Sementara Tuhan sudah punya rancangan buat kita. Jadi kalau terdapat dua rancangan kita, rancangan Tuhan, lalu kemudian diadu, maka kacau. Gitu ya. Gitu Kak Pisces ya. Bu Darmiati pagi. Bang Jim pagi. Nyeri asam urat sakit bagi banget dok, tips minum obat anti pereda nyeri, lalu ukur berapa kadar asam uratnya ya. Kak Nur udah sarapan Kak. Aku hari ini makan sayur pakai daging ya. Batu diureter 2 cm harus dioperasi ya, harus Kak Pudan ya, kalau enggak nanti bisa nyeri terus dia ya. Pagi juga semangat melayani dari Jambi. Bahagia kita harus karena Tuhan, bukan bahagia karena apa yang kita miliki, bukan bahagia karena orang-orang di sekeliling kita, cukup karena Tuhan ya. Gastro yang bagus di Medan siapa? Bagus semua, gak ada yang gak bagus. Kemana hati membawa kakak, kesitulah pergi, ya kan? Karena yang perlu hatinya gembira. Bisa gembira, sehatlah itu. Kalau kira-kira dokternya buat gak gembira, cari dokter lain yang buat kakak gembira. Itulah tipsnya. Kak Borjun, pagi. Mau konsul Pak Dokter, bisa minta nomor WA Kak Fedriana HWI. Bisa lah. 0852 6115 2806. Ya, aku lupa membuat teks-teksnya di layarku ini, nanti lain kali aku buat ya. Nyeri perut kiri bagian bawah, bentuk pupnya kayak orang diare. Kak kucing Jabri, cek urinnya di laboratorium ya. Menanya kalau selesai makan kenapa perut terasa besar dan keras? Bisa karena kebanyakan makan ya kan. Semangat dok, udah sarapan Bu Damiati. Laura Purba up, yes. Nyeri asam urat, tips dong. Diclofenac, tapi cek dulu asam uratnya biar tahu ya. Mana motivasimu penyemangat? Inilah motivasinya. Senyum kita cuma karena hidup. Masih hidup dikasih Tuhan, ya kan? Dikasih udara, dikasih selamat kita. Tapi bukan karena itu, tapi karena memang Tuhan yang masih memberikan apa yang kita perlukan. Dan kalau kita hidup, ya itulah alasan kita untuk semangat karena hidup, gitu ya. Kak Agung Putri, jogging tiap hari 2 jam dengan cara jalan kaki, sehat kah Pak Dokter? Kalau memang udah biasa boleh, tapi pastikan pakai alas kaki yang tapaknya dia lembek ya, biar jangan sakit kakinya. Kalau gejala pembengkakan jantung bisa nggak sembuh total? Jantung bengkak nggak bisa balik lagi menjadi nggak bengkak, tapi bisa dia kita cegah supaya jangan sampai terjadi gagal jantung. Itu yang mau dicegah, gagal jantung. Pagi juga Bang Andre, pereda nyerinya diclofenac
Diclofenac 50 mg 3 kali 1. Diclofenac 50 mg 3 kali 1. Pagi dokter, Kak Mama EA dari Pontianak. Kak Utapea mumu.id. Pagi juga Kak Maria, salam dari Rumah Sakit Tarutung. Wah, mantap Tarutung. Tuhan berkati banyak jiwa-jiwa di Tarutung yang bisa ditolong ya hari ini. Kak Meta, selamat pagi, sehat selalu. Pneumonia bisa sembuh sendiri. Ada yang bisa sembuh sendiri kalau dia pneumonia virus, bisa sembuh sendiri ya. Tapi biasanya kita gejalanya kan nggak tahan juga, batuk, demam, sesak nafas. Kalau bisa tetap minum obat ya. Kak Teti, shalom, salam kenal dari Balikpapan Timur. Wah. Kak Muara Labu, bagaimana membedakan antara GERD dengan anxiety? Nggak bisa dibedakan. Sama orang itu, ya. Anxiety buat GERD, GERD buat anxiety. Jadi sama. Intinya dari pikiran, ya. Kak Rumondang pagi dari Bagan Batu. Wah. Kak Rahma, semangat selalu dan gembira ya. Tolong dibaca pesan saya, dokter, tapi nggak bisa beri solusi untuk diri. Yang mana nih Kak Fitria nih? Cok ping kan Kak, aku nggak tahu nih. Kak Fitria coba di ping sekali lagi WA aku biar naik. Saya GERD anxiety, terus saya lagi hamil muda dan saya cemas dok. Takut pengaruh ke bayinya. Iya, pastilah pengaruh ke bayinya Kak Dita. Iya kan, sekarang oke, ada yang mau naik nggak? Yang cemas-cemas, yang khawatir, yang bingung, yang galau, yang gelisah, yang nggak punya semangat, yang sedih, yang nggak karu-karuan, yang gejala aslam, gejala GERD, gejala vertigo, nggak bisa tidur. Ayo naiklah, minta requestnya. Siapa mau naik biar di up sebentar, ya kan? Mari. Biar lebih bisa terfokus, ya kan? Kalau bisa satu hari ini boleh ya. Siapa semalam yang pengen naik tapi belum sempat ya? Kak Agatha, selamat pagi. Kak Yon, Kak Baby Elis, naiklah. Ini udah ada yang minta nih. Bang Rahmat, oke, aku terimalah dulu Bang Rahmat. Sesuai siapa yang duluan ya. Selamat pagi, Bang Rahmat. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Apa yang mau ditanyakan Bang? Aduh, saya mau tanya ini Bang. Kebetulan Siap. orang tua ada gangguan kecemasan. Oh, Sudah, orang tua ya? ya ibu. Kurang lebih ada 2 tahunan. 2 tahun ya? Iya. Oke. Jadi sampai mengganggu aktivitasnya sehari-hari, dia beraktivitas itu kayak selalu ada ketakutan gitu. Takut Kira-kira mati. takut semuanya Bang. Takut jatuh, takut kita. Oke, jadi dia berarti udah masuk namanya general anxiety disorder. Jadi semua takut, ya kan? Ya. Nggak ada yang nggak ditakutkan. Coba dia kasih lihat TikTokku dan YouTubeku. Oke, siap Bang. Itulah kasih. Jadi setiap hari kan saya live jam 10, ya kan, sampai jam 3 atau jam 4 sore. Oh iya. Udah, kapan dia ada kesempatan buka TikToknya, live-nya diikuti. Tapi kalau misalnya lagi aku nggak live, berarti aku udah upload di YouTube. Aku udah buat juga sebagian videonya di TikTok. Itulah dulu dikasih Bang. Kalau memang saat ini harus tetap minum obat, biarkan dulu dia minum obat. Oke? Iya. Nanti kalau memang dia mau konsultasi sama saya, udah di chatnya aja. Chatlah saya, bilang kapan mau bicara langsung. Tapi dia lihatlah dulu semua aktivitas yang kubuat ini. Sebenarnya tujuannya adalah untuk mengatasi kita dengan kecemasan-kecemasan ya.
Jadi saya buat aktivitas ini di TikTok, di YouTube ya, dua itu. Gitu kira-kira Bang. Oke siap Abang, terima kasih banyak Bang. Siap, siap. Tuhan berkati ya. Oke, ada Kak Chris Gultom. Selamat pagi Kak. Selamat pagi dokter. Masih hidup ya? Masih dokter. Ini bukan saya yang sakit ya Amin. dokter. Oh iyanya, siapanya? Tapi saya penggemar dokter. Saya suka kita lihat ini. Gimana Inang? Saya baru bultam dokter. Ya Nang. Nah jadi saya punya mama kan yang usianya udah 81 tahun kan dokter. Jadi dia sakit. Tapi udah periksa ke banyak dokter. Dokter bilang ya memang adalah asam lambung. Tapi kan dokter Iya. dia setiap hari kedinginan terus dokter. Umur berapa dia Nang? 81 tahun dokter. Oh 81 ya, oke. Jadi kan setiap hari dia juga termasuk cemas. Seperti kami juga nggak bisa membiarkan dia sendirian di rumah karena dia takut kan dokter. Memanglah dia lemas dokter. Nah jadi latar belakang mama saya ini kan dokter yang rajinan dulu melayani kan dokter. Nah sekarang Iya. kita ajak dia berdoa macam malas dokter. Terus kan saya sering tunjukkan TikTok dokter sama dia, saya share gitu kan. Gak mau dia menonton dokter. Saya bilang ayo lama kan kami dia tuh udah banyak ke dokter gitu kan. Nggak tahu dokter, jadi saya stres. Kan udah pergi ke dokter, banyak dokter lah dokter. Termasuk ke Kuala Lumpur. Kan baru ke dokter Adven. Jadi saya kan sudah tengok-tengok ini kan, jadi bilang ayolah mak, kita adalah itu dokter Sibarani, ayolah kita ke sana gitu kan. Nah, supaya karena aku tengok kan pengobatannya itu bagus lah, dia nggak langsung kepada penyakit kita tapi kepada kepribadian kita gitu kan. Nggak mau dia dokter, pernah Di Medan Nang? sebenarnya. Iya di Medan, kebetulan memang ini jadi kami tuh anak-anaknya ganti-gantian jaga dia. Ini Menjaga. giliran kakak saya. Nanti di Januari mungkin saya gitu. Jadi saya ada kerinduan gitu. Bagaimana caranya supaya saya membawa dia sama dokter gitu. Caranya ya datang ke Metodis. Gak mau dia dokter. Oh ya udah, gini aja. Kapan nanti Inang sama dia, dah kita coba live kan ini, lalu langsung bicara aku sama si Opung. Oh gitu ya. Nanti ya dokter di Januari tahun baru mungkin saya akan pulang kan. Nah, terus itu yang pertama. Yang kedua, kalau mau boleh berobat ke dokter itu gimana caranya? Karena saya belum pernah. Ya datang aja Ya maksudnya kita ke rumah sakit Metodis. ke rumah sakit Metodis di Jalan Tamrin Nang. Jalan Tamrin ya kan, biar nggak kena nomor antrian jam, nggak usah dulu daftar biar nggak kena nomor antriannya. Kalau bisa datang jam 10 langsung datang jam 10, tapi kalau udah lewat jam 10 harus dilihat nomor antriannya nanti ya. Iya. Jadi kalau menurut dokter tuh mama saya itu ada kenapanya coba dokter. Ya memanglah asam lambung. Ya Kak. Kami selalu bawa dia ke dokter penyakit dalam lah kan. Tapi Kalau menurut yang dokter Opung Doli masih ada. Opung Doli udah meninggal udah lama 10 tahun yang lalu. Oke. Cari tahulah apa yang menjadi beban pikirannya. Biasanya yang jadi beban pikiran itu ada yang belum kawin anaknya. Kawin kami semua dokter. Dia hidupnya diberkati dari ada yang sampai tua tidak pernah sakit. Inilah baru sakit. Anaknya 11 dokter. Sudah menikah Oh semua. mantap, kesebelasan. Udah ada cucu dari semua. Cucu cicit dah, apalagi yang nggak ada yang kurang kami bingung. Mantap. Mantap. Berarti uang dia masih suka uang.
uang dia dikasih uang lagi. Dia nggak cemas uang. Anak-anaknya memberi dia uang, dia mau apa, tetap kami berusaha mau berobat ke sana, oke, mau berobat ke sini selama kami masih bisa, walaupun kami Oke. nggak banyak-banyak uang, tapi kami tetap berusaha. Oke, berarti yang kurang sama dia perhatian. Nah, kurang perhatian ya? Atau dia yang merasa kurang gitu dokter? Enggak. Iyalah, dia merasa pengen lebih banyak diperhatikan. Sementara mungkin anak-anaknya ya masing-masing sibuk lah dengan aktivitasnya kan. Ya, tapi kami berusaha, tapi itu nggak tahu ya, mungkin bisa jadi dokter. Tapi kan nggak semua bisa, tapi semampu kami yang bisa kami lakukan. Kayak kakak itu di Jakarta tuh, meninggalkan anak suami sampai jaga itu kurang lagi. Ya bagi dia kurang, bagi kita udah Nah kelebihan. itu yang mbak, Sekarang yang iya sakit juga. kan si Opung. Nah, Iya yang betul sakit si dokter. Opung. Nah, jadi Iya, kan kalau dia mau, dia harus berubah cara berpikir. Kan gitu. Hanya aku bisa masuk kalau dia udah bisa buka komunikasi sama aku, kan gitu. iya, iya Hmm. dokter. Nggak Yang tahu kami. sekarang kawannya siapa? Yang di rumah kawannya siapa sekarang? Ada kakak paling kakak nomor berapa itu dia sekarang sama kakak itu. Kakak itulah, pasang aja lah liveku jam 10 gitulah. Suruh dipasangnya aja. Kalau mau ditengoknya syukur, nggak mau ditengoknya nggak apa-apa, tapi dihidupkannya aja. Oh, nanti aku bicarakan ya dokter. Kalau enggak nanti pas aku pulang lah Iya. dokter. Aku memang kerinduan sampai berapa kali aku minta nomor WA dokter. Aku bilang ayo lah Mak, kita ke dokter Sibarani. Kemarin itu kan kita ke dokter Elizabeth. Bilang ayo lah, kenapa rupanya ke dokter. Aku kirim lah apa dokter ini kan bolak balik nggak ditonton. Ya Pas biasa kalau dia dikirim nggak mau, itu nggak mau karena dia merasa yang dia tuntut dari orang kakak adalah waktu memperhatikan dia. dalam Dia pasti senang kalau ditelepon kan. dia Nah, jadi kalau gitu ginilah, coba video call orang kakak. nah, terus Kalau video call gimana ya, bisa bertiga. Oh, grup call, grup call. Kalau mau coba. tapi nggak apa-apa lah dokter, mama ini kan nggak suka, nanti sabar dokter, aku pas pulang aja nanti ya dokter di akhir Desember Oh, ini. ya udah. Ah, Siap, 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 itu siap. aja, tetap doakan mama kami ya dokter. Ya, ya Kak, ya, ya siap, Nah, supaya Roh Kudus tetap menjamah hatinya ya. ya itu aja lah doa kami supaya merubah Oke. pikirannya. Iya Iya dokter, Kak, ya. terima kasih Tuhan ya dokter, berkati, nanti Tuhan berkati. Iya minta Kak, nomor WA-nya udah ada ya, kabari. oke sudah ada. Iya dokter, Iya nanti Kak, saya Tuhan kabar. berkati Terima ya kasih Kak. banyak ya dokter atas Ya waktu Kak, perhatiannya. ya Kak, Shalom. Lalu Halo, selamat pagi Shalom, dokter. halo Kak Dita, pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Puji Tuhan. Ini baru bangun dok, soalnya tuh malam nggak bisa tidur, malah lagi hamil muda kan. Oh ya, anak keberapa Kak? Ini anak kedua kan, sebelum apa namanya pas lahiran yang anak pertama, aku kan ini dok operasi jasad. Nah dari Oke. situlah ini kambuh anxiety ini. Dari kumat anxiety Yang jadi yang tambahlah ke yang GERD-nya. oke, yang Kakak takutkan masa depan anak gitu. Sebenarnya bukan masa depan dok. Jadi gini. Mm-mm. Ini kan hamil kedua nih, yang aku takutkan sebenarnya ini kan yang pas hamil pertama aku harus di SC itu karena tensiku tinggi, Mm-mm. karena tensi tinggi. Nah sekarang kan kebetulan lagi hamil muda, jadi takut terus gitu. Takutnya karena pengaruh ke janinnya, takut tensinya tinggi nanti bayinya kenapa-napa gitu. Cuma kemarin ini udah Apa? Kenapa bayinya? Apa yang kenapanya bayinya apa? takut bayinya
takut bayinya kenapa-napa kalau tensi saya tinggi gitu loh. Tapi jadi malah terus kepikiran. Kenapanya maksudnya meninggal bayinya? Ya gitu dok. Oh, Gimana ya? ya, Jadi oke. pokoknya takut gitu. Takut lah ya. Iya, takut banget gitu. Malah lagi hamil muda kan, Hmm. terus bawaannya memang lagi mellow gitu. Cuma kalau kayak sensasinya apa segala macam sih bisa dinikmatin. Cuma takutnya itu doang. Nggak bisa dinikmati. Takutnya belum bisa dinikmatin. Nah, sebelum aku tahu hamil ini kan memang sering udah nonton dokter ya. Maksudnya Ya, ansinya tuh udah berkurang jauh banget gitu. Tahu-taunya pas sudah oke. tahu hamil begini malah ini kenapa lagi gitu. Malah nggak bisa, bukan nggak bisa tidur dok. Jadi kan saya tidur jam setengah 10 nih. Nah saya Hmm. bingungnya udah yang pas tahu dari hamil itu saya tuh kebangun jam satu malam terus dok. Pas banget waktu jam 1 lagi bangunnya kan jadi mikirnya aneh ya. Suami baik. Ini ya baik sih maksudnya dia mendukung juga cuma kan posisinya lagi kerja kerja juga nggak selalu di rumah gitu makanya senang takut di rumah berdua dong sama anak Oh, jauhan. nggak berjauhan jadi kan kita memang punya usaha jadi tuh kalau malam suka ngirim ke pabrik karena tuh di pabrik kan harus pagi-pagi gitu jadi suka ninggalin berdua di rumah tuh anak saya masih Oh, 3 tahun yang anak pertama gitu ya berapa jauh pabriknya? dari Bandung ke Tangerang sekitar 6 sampai 7 jam dong jadi harus berangkat malam Oh, gitu baru bisa nyampe pagi di ini kan muatannya kan berat ya, jadi harus berangkat malam langsung abang yang bawa mobil gitu. iya langsung dia ada temennya sebenarnya ada keneknya juga. Oh, gitu ya. Memang itu setiap hari itu ya kerjanya ya. Nggak setiap hari sih kadang 2 kali seminggu 2 kali seminggu aja ya. ya 2 kali seminggu aja Selain dari hari itu dia tetap di rumah ya. tetap di rumah sih Oke, jadi ini kan masalah kakak takut nanti gimana bayinya. iya dong Kalau kakak kenapa masih hidup? ya karena kebaikan Tuhan sih tentunya Kenapa kakak bilang karena kebaikan Tuhan? Karena percaya atau karena latah? karena Tuhannya masih percaya Percaya. ya, Lalu kalau ada bayi kita atau janin kakak itu bisa tumbuh karena siapa? karena kita Karena Tuhan. Berarti kalau kakak tiba-tiba takut atau khawatir, artinya apa? Percaya apa tidak percaya? Ya, mau kakak bertobat? Kakak yang harus bertobat karena kakak meragukan Tuhan. iya, betul. Mm-mm. Jadi setiap muncul ketakutan kakak tentang bayi itu, pada waktu itu juga kakak langsung berpikir, Tuhan, aku tidak boleh meragukan Tuhan. Semuanya harus terserah Tuhan saja. Mau? Semua terserah Tuhan. Coba bilang, semua terserah Tuhan. Saat dulu sekarang dia jadi keras Tuhan untuk Tuhan jadi lega hatiku dong Jadi, lega hatiku sekarang ah, udah lega kan? maaf ya dok Ini apalagi nggak apa-apa, bagus itu. Ini apalagi masa Natal nih kita, ya kan? Ingatlah apa kata si Maria, sebab aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut kehendak Tuhan. Jadi semua terserah Tuhan aja. Nggak bisa kita atur Tuhan. Kalau memang kita
mengakui bahwa kita adalah hamba Tuhan. Tapi kalau kakak tidak memilih untuk mengakui diri kakak adalah hamba Tuhan, ya terserah, kan gitu ya kan? Iya dok. Kan baru aku bisa ngomong sama dokter Iya. karena lagi ini Puji juga dok. Tuhan. Bawaannya lagi melau, nggak tahu. Iya, melo artinya tadi kakak sedang tidak percaya sama Tuhan, sedang meragukan Tuhan, maka tidak boleh melo. Tapi ini udah Ya. lega sih. Dan aku udah Ah, agak tenang hati. ya. Itu lanjutkan setiap waktu, Kak. Itu doanya begitu, kayak doa si Maria. Sebab aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut kehendak Tuhan, bukan menurut kehendak kita. Ya, Dok. Terima kasih dokter ya. Ya oke, siap Kak. Ada lagi mau kakak bilang? Untuk sekarang sih udah cukup dulu, maksudnya udah agak tenang juga dok. Itu doang sih yang paling kita Oke. takutkan. Siap Kak. Ngapain lah kakak subscribe aku tadi? Habis duit kakak aja. Biar aku bisa ngomong sama dok. Nggak mesti di subscribe loh. Aku kan nggak cari uang dari TikTok ini. Nggak apa-apa dok. Bulan depan jangan di subscribe lagi, karena itu bayar itu. Nggak Nggak salah apa-apa, 30.000. Nggak apa-apa. Ya udah. Semangat ya Kak. Ya, terima kasih dokter. Tuhan berkati Kak. Tuhan berkati. Shalom. Shalom Kak. Oke, terakhir nih, kalau masih ada yang mau terakhir lah ya. Ada Kak Lora ya. Oke. Pagi. Selamat pagi Kak Laura. Halo, Halo juga. kirain nggak denger dong. Oh, siap. Apa kabar? Masih hidup kan? Ya, puji Tuhan dong, manis-manis jambu hidupnya. Masih ada manisnya, udah mantap lah itu. Masih ada manisnya dong. Itulah kan, Ini apalagi kalau dong. jambu. Gimana Kak? Saya kemarin kan saya memang ada anesthesia itu sejak dari kecil ya dok ya, sejak mungkin pengaruh broken home dari keluarga. Jadi anesthesia itu udah ada sejak kecil, sejak SMP lah. Tapi kambuhnya itu belakangan ini dok, belakangan ini agak kambuh sejak ada anak-anak. Sejak ada anak-anak saya rapat dok, kecil banget, rapat banget. Jadi ini saya Berapa? itu kambuh ketika anak-anak ada 3 dok, satu SD, satu TK, satu umur 2 tahun. Mantap lah hidup ini ya. Puji Tuhan dong, puji Tuhan sekali. Puji Tuhan sekali dong. Itu anak-anak yang saya doakan setelah 8 tahun berumah tangga baru mereka hadir dong. Wah, puji Tuhan. Iya, sangat-sangat puji Tuhan dok. Benar banget dok. Saya setiap ada masalah gitu dok, setiap ngerasa udahlah gitu kan. Saya lihat anak-anak saya kembali lagi kepercayaan saya dok. Gitu lihat anak-anak kembali lagi hidup iman saya. Tapi belakangan ini sulit dok. Itu yang saya kemarin Tiba-tiba sempat sulit juga. gitu. Bukan tiba-tiba sulit dok, memang saya merasa sulit. Kemarin gutnya kambuh dong, panas, Oke. lambungnya panas, perih,
Terus saya berobat ya kan dok, berobat. Mm-mm. Gitu obatnya saya hentikan, kembali lagi dia panas, perih gitu ya kan dok. Mm-mm. Hmm. Mm-mm. Jadi saya ada minum satu produk, ya agak lumayan mereda sakitnya, tapi anestesi saya jadi kambuh dok. Saya nggak tenang, Hmm. selalu khawatir gitu. Padahal Takut GERD-nya mati. sudah mulai mendingan. Takut mati kak. Enggak dok, kemarin mungkin saya kemarin ada beberapa benjolan di payudara gitu ya kan dok, beberapa benjolan di payudara, sudah ke onkologi, katanya itu hanya sekedar hormon, nggak apa-apa kata dokter onkologi. Jadi itu Oke. terus yang saya pikirin dok gitu, nanti kenapa ya kalau tiba-tiba begini, kalau tiba-tiba begini gitu dok. Ya kan tiba-tiba begini apa? Tiba-tiba mati enggak? Enggak dok, nanti kalau tiba-tiba jadi penyakit yang berat, bagaimana gitu. Oh gitu. Terus Ya 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 sering ya. nonton-nonton mereka yang sakit-sakit berat, kayak mana ciri-cirinya, aduh makin stres saya dong. Aduh, kenapa stres kakak? Om Kobus nih. Ya gimana kak? Oke, Gitu. jadi kakak mau sembuh kan? Iya puji Tuhan harus lah dong. Bukan mau Oh, lagi puji harus Tuhan. dong. Benar nih, Ih bener lah dong. Oke. Kasihan anak-anak Kena- masih kecil dah. Udah itulah yang harus bertobat. Kenapa kakak masih hidup? Karena kemurahan Tuhan pastinya dong. Jadi siapa yang menentukan hidup kakak? Ya Tuhan. Mau kakak ditentukan hidupnya sama Tuhan? Mau dong. Mm-mm. Jadi kalau kita sakit, boleh. Hmm. Tapi kan ada juga tertulis dok, mintalah maka akan diberikan, carilah maka pintu akan dibukakan. Jadi saya minta kesehatan gitu dok, sehat, Oh. panjang. Baca lagi di ayat ke bawahnya kak. Tuhan akan memberikan apa saja yang kamu minta yang baik menurut Tuhan. Bacanya jangan setengah-setengah ya dok. Iyalah, kakak pun. Yang baik menurut keputusan Tuhan. Agatos. Udah. Maka yang baik menurut Tuhan itu belum tentu cocok dengan apa mau kita, dan pasti nggak cocok lah. Kalau baik menurut Tuhan itu lebih sering bertentangan dengan apa maunya kita. Dah, sekarang pertanyaannya, boleh kakak sakit? Jangan dong. Ya tapi baik menurut Tuhan. Tapi ya janganlah dong. Ya berarti kakak nggak mau ikut maunya Tuhan kan? Kan nggak mau dok, kalau boleh jangan, minta sehat. Iya, pertanyaannya kakak mau ikut maunya Tuhan atau ikut maunya kakak saja? Ikut maunya Tuhan dok. Ya udah, kalau misalnya Tuhan mau kita sakit emang nggak boleh. Boleh dong. Nah udah, itu bilang sama Tuhan, sebab aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut kehendak-Mu gitu. Coba bilang. Sebab aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak. Kalaupun Tuhan berkehendak saya sakit, Walaupun Tuhan berkehendak saya sakit, jadilah padaku menurut kehendak Tuhan saja. jadilah padaku menurut kehendak Tuhan saja. Pertanyaanku sekarang, apa Iya, yang kakak rasa waktu bilang itu? Sedih dong. Nah, berarti nggak ikhlas kakak jadi hamba Tuhan kalau sedih. Aduh tertawa aja. Ya iya, orang kakak bohongin Tuhan. Masa nggak tahu? Tuhan tahu. Aku kan nanya. Bukan dibohongin dong, cuman ya namanya kita kan manusia biasa dong, anak masih kecil-kecil, mau sehat. Iyalah, bohongin Tuhan lah berarti kan. Bilang aku hamba Tuhan, tapi nggak mau ikut maunya Tuhan. Berarti kan bohongin Tuhan. Tapi sekarang motivasinya udah kayak gini juga terakhir dong. Setiap pagi semua terserah padamu Tuhan, udah gitu dong. Itu di mulut kakak aja itu, percayalah. Mungkin bener dong. Bukan mungkin, memang. Selama kakak masih khawatir, masih takut, itu di mulut kita aja. Ingat bahayanya kalau hanya di mulut. Munafik, lain di mulut, lain di hati. Ya dong. Bisa ya?
Usahakan dok. Nah, Terus bukan diusahakan loh. Kayak mana kakak usahakan? Kakak tipu-tipu lah Tuhan terus. enggak lah dong. Hmm. Enggak. Karena kalau habis doa pagi gitu dok kan nyaman banget, udah fresh. Tiba-tiba nanti datang lagi itu si iblis membelenggukan Iya, dalam karena nama gini, Yesus. lihat ya. Di Ya, doa pagi kakak itu sebenarnya kakak memaksakan Tuhan melakukan apa yang kakak mau. Itu doa paginya begitu. Tapi seakan-akan kita doa pagi. Tapi sebenarnya kita memerintah Tuhan untuk melakukan apa yang kita mau, bukan kehendak Tuhan yang kita ikuti. Bener banget dong. Makanya enak setelah doa pagi sebentar. Lalu kemudian menjalani aktivitas, berubah lagi dia. Iya dok. Bisa ya. Jadi harus sama. Kalau kakak bilang kakak jadilah padaku seturut kehendakmu, maka hati kakak harus ikhlas lah. Saya sampai takut kehilangan stok obat penenang dari dokter jadi. Gak apa-apa. Obat penenangnya adalah hanya dekat Allah saja aku tenang. Gitu. Kalau kita minum obat penenang itu nggak apa-apa ya dok? Aku tidak sarankan itu. Tapi kalau dalam keadaan yang sangat akut, ya kita nggak ada pilihan ya. Itu Sangat ya. akut. Ya. Karena gini dok, bukan hanya konsumsi obat penenangnya, di dalam obat GERD itu di dalam mungkin ada obat penenangnya juga gitu dok. Karena kemarin saya sempat Iya. cemas sekali. Benar, makanya di dalam obat GERD semua punya kandungan obat penenang. Obat penenang itu sama dengan narkoba. Benar-benar iya dok. Nah, jadi kalau kakak mana mau bergantung sama narkoba atau bergantung sama Tuhan? Ya, bergantung sama Tuhan lah dong. Tapi jangan bohongin Tuhan ya. Enggak lah dong. Makanya saya tadi tanya dokter obat penenang itu gimana dok gitu. Oh, Gak usah, stop. stop aja. Itu ngaruh ke hormon nggak dok? Stres yang pengaruh ke hormon, stresnya. Oh, Jadi itu juga membuat benjolan yang di payudara mungkin akan tetap membesar dia selama kakak masih stres. iya, makanya itu dok kemarin saya berobat, saya takut terus seling panik, makanya obatnya saya konsumsi gitu dok. Saya takut kebawa pikiran, padahal dok dokternya mungkin dokter kenal ya, dokter Riasa itu bilang nggak apa-apa ini bu, ini hormon. Tapi entah kenapa suami saya sampai marah dok. Kalau sudah dokter yang bilang nggak apa-apa, kenapa cari penyakit sendiri, beli penyakit sendiri katanya dong. Bilang, karena aku nggak percaya Tuhan, bilang. Tapi dia nampak saya selalu berdoa dong. Jadi malu saya. Ada banyak dong. orang, dengar kak, Tuhan bilang sendiri, kamu melakukan semua kegiatan ibadah secara lahiriah. Pergi ke gereja, pergi berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tapi kamu tidak percaya kepada Tuhan. Artinya apa? Iya dong. Kita melakukan ini karena kita mau Tuhan melakukan apa mau kita. Berarti kita buat Tuhan itu bukan sebagai Tuhan. Kita yang jadi Tuhan. Kita atur Tuhan untuk melakukan apa yang kita mau. Benar-benar banget dong. Jadi obatnya bertobat. Berserah ya kan dong. Berserah. Berserah. Jadi kita nggak stres, happy ya kan dong. Bagus, betul. Doanya itu tadi ya. Sebab aku ini adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan berarti hidup untuk Tuhan, bekerja untuk Tuhan, semua aktivitasnya untuk Tuhan. Iya benar dong, benar. Jadilah pada kita menurut kehendak Tuhan. Berarti semua yang sedang kita alami, semuanya kita izinkan, semua terserah Tuhan saja. Bukan maunya kita. Iya dong. Gitu kak. Tapi kalau Bisa ya? bisa sih dok. Kalau lagi maksudnya gini loh dok. Apakah karena itu memang pengaruh GERD saya dok gitu? Karena
saya memang udah maaf karena sering baca firman Tuhan, sering apa gitu supaya tenang. Apa karena efek GERD-nya itu kah dok, makanya saya anxiety, atau karena anxiety-nya itu ngaruh ke GERD ya dok? Ya, anxiety-nya kak. Ingat, anxiety-nya adalah kakak tak percaya Tuhan. Oh dari situ ya dok, makanya dia ke GERD ya dok ya. Iya. Oh, Karena kakak mau Tuhan melakukan apa mau kakak. bukan kan saya hanya memohon belas kasihnya dok, Apa tidak sih bedanya? memaksa. Enggak, ku tanya dulu, apa bedanya? Kakak maunya kakak atau maunya Tuhan? Maunya Tuhan dok. Ya udah, jadi kalau sakit, kenapa? Nggak boleh. Kalau itu maunya Tuhan. Ya dok, benar. Tadi kan udah sepakat kita. Kita minta apa yang kita minta. Kalau yang kita minta apa maunya kita, itu salah. Tapi kalau kita minta supaya Tuhan memberikan apa yang terbaik menurut Tuhan, ya terserah. Maka Tuhan akan berikan. Benar. Ya kan? Iya dok. Nah, gitu. Cocok. Cocok dok. Tenang aja dok, benar terbuka pikiran saya gitu loh dok. Puji Tuhan, puji Tuhan. Karena saya kan berumah tangga sudah lama, baru ada anak-anak. Saya sering berdoa, Tuhan kalau saya kenapa ini anak yang saya doakan ini nanti gimana gitu dok. Makanya Jadi, ingat kisah si Abraham. Kurang lama apa lagi dia dapat si Ishak. Terus Tuhan minta persembahkan. Tetap tuh Abraham kasih. si dokter ada aja jawabannya. Iya. Kakak baru 8 tahun. Si Abraham berapa puluh tahun coba. Iya ya dok. Benar dok. Tapi dia kasih. Kalau Tuhan minta ya terserah Tuhan lah. Itu yang mau Tuhan lihat di hati kita. Kita ini sebenarnya menyembah Tuhan karena apa mau kita supaya dipenuhi Tuhan, atau kita mau memberikan hidup kita untuk melakukan apa maunya Tuhan. Iya, Dok. Itu pertanyaannya. Tapi untuk tetap mengkonsumsi obat GERD-nya nggak apa-apa ya kan dok? Kalau aku jadi kakak nggak akan ku kasih itu. Oh iya dok. Tapi kalau Iyalah. nggak diminum dia perih gitu dok, perih makan apa biarin aja. salah gitu dok. Waktu perih dia, itulah peringatan sama kakak bahwa kakak sedang bohongin Tuhan. Oh iya gitu ya dok. Iya. Iya ya. Bisa ya. Bisa dok. PR-nya itu ya. Kalau datang sensasi itu tanda peringatan dari Tuhan. Kita sedang bohongin Tuhan. Oh, supaya pikirannya lebih fresh ya dok ya, biar perihnya Iyalah. hilang. Tuhan, lagi sakit perutku, jadilah padaku menurut kehendak-Mu. Aku ini hamba Tuhan. Amin. Udah itulah bilang. Sampai lega hatinya. Karena waktu lega hati kakak, nggak sedih membilang itu, mengatakan itu, pada waktu itu kakak akan sembuh. Amin, amin dok. Bisa. Bisa dok. Oke. Ini kebetulan udah lowbat kali HP ku kan. Jadi Iya. kayaknya Iya, harus Kak. kita akhiri live kita. Oke. Nanti jam Terima 10 kita jumpa lagi Kak. Jam 10 Oke. ya. Terima kasih banyak ya Oke. dokter ya. Tuhan berkati ya, Sehat-sehat Kak. Amin dok. Amin. Shalom Kak. Shalom dokter, shalom. Oke, mohon maaf belum bisa kita lanjutin ya karena habis bateraiku. Ya, nanti kita jumpa jam 10. Kayaknya hari ini pasien nggak banyak. Mungkin kita ada kesempatan untuk aku naikkan live seperti ini lagi nanti ya. Jadi tetap aja dipantengin aja gitu, diikutin aja liveku dari mulai jam 10 nanti. Siap? Tuhan berkati. Nanti rekaman yang ini aku upload ke YouTube. Jadi tetap bisa dilihat di YouTube, dipelajari, didengarkan apa yang sama-sama kita sharingkan pagi ini ya. Tetap semangat, hati yang gembira adalah bareng manjur. Tuhan memberkati kita. Shalom.